warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil-yusra. Fadhakkir in nafa'atit dhikra. Sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Wa tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa. Inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناشبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الأضحى المباركة ليكون درسا لنا جميعا
أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس العزيز الجبار المتكبر. وأشهد أن محمدا رسول الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kumandang takbir, tahmid dan tahlil. Sejak tadi malam dan sampai pagi hari ini terus kita kumandangkan untuk mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian dan keagungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Betapa kecilnya kita di hadapan Allah yang Maha Agung. Apapun kebesaran yang kita sandang, kita sangatlah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai pagi hari ini. Karena Allah masih berikan kita 3 nikmat besar. Pertama, Allah masih berikan kita nikmat sehat. Yang kedua, tidak sekedar sehat, tetapi Allah masih berikan kita nikmat hidup sebenar hidup. Dan yang ketiga, tidak sekedar hidup saja dan dalam keadaan sehat, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih titipkan nikmat iman, nikmat istiqomah di dalam hati kita. Maka inilah yang memanggil kita untuk pagi hari ini kita melaksanakan sholat sunnah Idul Adha 10 Zulhijjah 1446 Hijriah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi dan Rasul yang amat sangat dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar umatnya mempunyai kemuliaan akhlak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah Idul Adha rahimahullah. Andai sampai pagi hari ini ada orang yang berani berkata imannya paling sempurna, tak perlu berdebat dengan orang seperti itu. Cukup lihat apakah iman yang diakui begitu kuat mampu melahirkan kemuliaan akhlak. Kalau sampai pagi hari ini ada orang yang mengklaim ibadahnya yang paling benar, orang lain salah, maka tak perlu berdebat dengan dia. Cukup lihat apakah hasil daripada ibadahnya itu melahirkan kemuliaan akhlak. Kalau sampai pagi hari ini ada orang yang berani berkata ilmunya lah yang paling tinggi, maka tak perlu berdebat dengan dia. Cukup lihat apakah ilmunya yang hebat melahirkan kemuliaan adab dan akhlak dalam keseharian. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah Muhammad SAW diutus agar setiap manusia mempunyai kemuliaan akhlak dalam hidupnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah walillahil hamd. Tema khutbah Idul Adha pagi hari ini adalah meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang patut dan harus kita teladani dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah yang pertama. Nabi Ibrahim adalah sosok manusia, seorang Nabi dan Rasul yang mempunyai keimanan tangguh dalam menghadapi ujian yang Allah berikan dalam kehidupannya. Ini dapat kita lihat berbagai macam ujian yang Allah ujikan kepada Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim tetap lulus ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka puncak dari lulusnya Nabi Ibrahim dalam menerima ujian, Nabi Ibrahim diangkat menjadi Khalilullah,
kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, Nabi Ibrahim itu diuji oleh ayah kandungnya sendiri, bukan orang lain, belum masyarakatnya, tetapi ayah kandungnya. Ini pula yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam ketika dia berdakwah, anak dan istrinya yang menjadi ujian. Ini pula yang dialami Nabi Lut alaihissalam, istrinya juga yang menjadi ujian. Ini pula lah yang dialami baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika berdakwah, pamannya Abu Lahab, Abu Jahal yang menjadi ujian. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi ujian pertama dalam dakwahnya adalah ayah kandungnya sendiri. Jejak ini terekam di dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata dengan santun kepada ayahnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, atattakhidhu asnaman alihah. Wahai ayahandaku, patutkah patung-patung itu engkau jadikan sebagai sesembahan, sebagai Tuhan? Perhatikan jawaban ayah dari Nabi Ibrahim bernama Azar. Dia tidak menyambut dengan semangatnya, dia tidak menyambut dengan sopan, tetapi ayah Nabi Ibrahim itu berkata, Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, la ilam tantahi, kalau engkau tidak berhenti menceramahiku, la arjumannaka, akan aku rajam engkau, akan aku lempar engkau, wahjurni malia, tinggalkan aku sendirian, kata ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitulah yang dialami Nabi Ibrahim. Tetapi apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Salamun alaika, salam keselamatan untukmu duhai ayahandaku. Sa'astaghfirulaka Rabbi, aku akan tetap memohonkan ampunan terhadap dosa-dosamu kepada Tuhanku. Innahu kana bi hafiyya, karena Tuhanku amat sangat baik kepadaku. Ujian pertama bukan dari orang lain, tetapi dari ayah kandungnya sendiri. Selesaikah ujian? Tidak. Nabi Ibrahim diuji oleh masyarakat kampungnya, di mana saat itu semua orang kampung sedang fokus pada kegiatan sehari-harinya. Bahkan ada yang sangat fokus untuk mempersiapkan acara persembahan. Maka tanpa sepengetahuan masyarakatnya, Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala sembahan masyarakat saat itu. Lalu Nabi Ibrahim gantungkan tampak di atas pundak berhala yang paling besar. Akhirnya kegemparan pun terjadi. Orang kampung sudah sangat yakin ini pasti perbuatan Ibrahim. Maka mereka pun bertanya, wahai Ibrahim, apakah engkau yang telah menghancurkan kesembahan berhala kami ini, wahai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim menjawab, bukan aku. Silahkan saja tanya kepada berhala yang paling besar itu, jika dia mampu berbicara. Sebenarnya pada peristiwa itu, Nabi Ibrahim alaihissalam menggunakan ilmu lillah, yaitu pendekatan dakwah dengan pendekatan logika yang didasarkan ilmu. Seolah Nabi Ibrahim alaihissalam sedang memberikan argumentasi kepada masyarakatnya. Kalaulah benar berhala-berhala itu Tuhan, kenapa dia tidak mampu menolak mudarat ketika aku menghancurkan mereka? Kalau untuk dirinya saja tidak mampu menolak mudarat, bagaimana mungkin dia mampu menyelamatkan kalian? Tetapi karena yang dihadapi Nabi Ibrahim adalah orang kampung, berdebat dengan otak tidak mempan, maka mereka menggunakan kekuatan otot. Saat itu pula Nabi Ibrahim mereka tangkap, mereka akan bakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka diumumkan raja di raja saat itu, seluruh masyarakat dalam satu keluarga harus membawa kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai hukuman atas perbuatannya menghancurkan berhala-berhala sesembahan masyarakat pada saat itu. Tetapi ternyata di sudut kota ada seorang nenek yang menangis dengan terseduh-seduh. Saat itu cucunya bertanya, wahai nenekku, mengapa engkau menangis? Apakah engkau sedih karena Nabi Ibrahim akan dibakar? Apa jawaban sang nenek? Aku tidak sedih Ibrahim itu dibakar. Aku tidak sedih. Yang aku sedihkan adalah aku sakit, aku buta, aku tidak bisa membawa kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Begitulah gambaran dahsyatnya kondisi umat Nabi Ibrahim saat itu. Inilah ujian kedua yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian dari ayahnya, ujian dari masyarakat kampungnya sendiri. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap lulus juga. Apa yang dapat kita ambil dari pelajaran ini? Kita harus mempunyai iman yang teguh dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Keteladanan yang kedua yang dapat kita teladani dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pengorbanan Nabi Ibrahim. Titik lemah setiap kita, pasti kita akan diuji oleh Allah di sana. Nabi Ibrahim tidak Allah uji lewat dirinya sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah lewat uji kalau diuji oleh harta bendanya. Nabi Ibrahim diuji lewat istrinya, dia lulus. Tapi ada sesuatu yang paling dicintai Nabi Ibrahim alaihissalam dalam hidupnya, dialah Ismail alaihissalam. Tapi ada anak yang ditunggu-tunggu selama 86 tahun lamanya. Doa Nabi Ibrahim termaktub dalam Al-Quran, Rabbi habli minas sholihin. 86 tahun lamanya Nabi Ibrahim berdoa agar dikaruniai seorang anak. Tetapi ketika anak terlahir, ternyata ujian kehidupan belum juga selesai. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang memiliki kekuatan iman. Maka ia sampaikan kepada anaknya berita dalam mimpinya. Mimpi Nabi adalah wahyu. Maka disampaikan kepada sang anak. Maka sang anak pun mendapati ayahnya dengan sangat bijaksana. Engkau akan mendapati aku, wahai ayahandaku, tergolong orang-orang yang sabar. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini 10 Zulhijjah. Setelah sholat Idul Adha ini kita pun akan menyembelih hewan kurban. Hari ini Allah tidak minta anak kita untuk disembelih. Tidak disyariatkan kepada kita seperti apa yang pernah disyariatkan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hari ini Allah tidak minta anak kita untuk disembelih karena mereka adalah buah hati belahan jiwa kita. Yang Allah minta kepada kita hari ini, kalau engkau benar ingin dekat kepada Allah dan engkau mampu, maka belikan hewan kurban dari hasil gaji, dari hasil panen, dari hasil dagang, dari hasil bisnis. Belikan hewan kurban, sembelih hari ini atau di hari tasrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Geliat iman hanya mampu dilihat dari seberapa besar kita mampu mengorbankan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengaku beriman kepada Allah kalau sampai hari ini masih pelit. Jangan mengaku beriman kuat kepada Allah kalau ternyata di 10 Zulhijjah ini kita masih pelit dalam berkurban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala padahal kita dalam keadaan mampu. Inilah yang Allah sebutkan di dalam surat pendek di juz yang terakhir. Kata Allah, Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya aku telah berikan kepada kalian nikmat besar, nikmat yang banyak. Bagaimana cara mensyukuri nikmat pemberian Allah? Maka Allah berikan dua cara. Fasholli li rabbik. Dirikan salat, tegakkan salat karena Allah, bukan karena yang lain. Wanhar, dan berkurbanlah. Dekatkan diri kepada Allah. Berkurban merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita teladani. Yang kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Yang ketiga yang kita teladani dari diri Nabi Ibrahim adalah bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang ayah. Di samping tugas sebagai Nabi dan Rasul, misi dakwah, misi tauhid, saudara yang dirahmati oleh Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang ayah yang berhasil dalam mendidik anaknya. Ini yang harus kita jadikan iktibar dan pelajaran. Coba kita ulas sejenak. Nabi Ibrahim alaihissalam itu memiliki dua istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Dari jalur pertama, jalur sebelah kiri, disinilah kenapa Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya. Dia adalah bapaknya para nabi. Karena anak, cucu, cicit keturunan Nabi Ibrahim lebih dari 14 adalah nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ulas dari Sayyidatuna Sarah. Lahir seorang anak yang juga menjadi nabi, yaitu Ishak alaihissalam. Ishak mempunyai keturunan yang bernama Yakub. Yakub mempunyai anak bernama Yusuf. Terus ke bawah cicit-cicit keturunan dari Nabi Ibrahim lewat jalur Ishak. Di sanalah ada Musa alaihissalam, ada Harun alaihissalam, ada Zulkifli alaihissalam, ada Shu'aib alaihissalam, ada Ilyas alaihissalam, ada Ilyasa alaihissalam, ada Daud alaihissalam, ada Sulaiman alaihissalam, ada Zakaria alaihissalam, ada Yahya, terakhir di jalur ini Isa alaihissalam.
jalur inilah yang banyak mempunyai keturunan Nabi. Sementara dari jalur yang kanan, Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki istri Sayyidatuna Hajar. Hajar melahirkan anak bernama Ismail alaihissalam. Turun ke bawah lebih dari 18 generasi, tidak ada Nabi dari generasi ini. Tetapi dari generasi terakhir di jalur inilah lahir Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keturunan lurus dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa pelajaran yang dapat kita ambil untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam? Yaitu Allah tidak pernah perintahkan kepada kita agar kita mempunyai anak seorang Nabi atau Rasul. Karena memang tidak ada Nabi dan Rasul lagi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Allah berpesan, Allah mengingatkan kepada kita agar kita mempunyai anak, cucu, cicit keturunan yang saleh seminimalnya. Kalau bisa lebih baik daripada saleh, yaitu mampu mensalihkan orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Kesimpulan yang dapat kita petik, Idul Adha mengajarkan kepada kita semua tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ini yang kita jadikan suri tauladan. Pertama, kita harus mempunyai iman yang kuat dalam menjalani kehidupan ini. Jangan mengaku beriman kepada Allah kalau kita tidak mampu melewati ujian yang Allah berikan dalam hidup kita. Kita mengaku beriman kepada Allah pagi ini, kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap ujian kita mampu lulus, agar kita mempunyai predikat tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang kita teladani dari diri Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kita harus mampu mengorbankan apa yang paling kita cintai. Nabi Ibrahim tidak terlalu cinta kepada dirinya, dia tidak terlalu cinta kepada istri-istrinya, dia tidak terlalu cinta kepada kebun ladangnya. Yang paling dia cintai adalah anak yang dia tunggu-tunggu 86 tahun lamanya. Maka ujian terberat Nabi Ibrahim alaihissalam lewat anaknya bernama Ismail harus disembelih. Begitu perintah Allah datang lewat mimpi. Begitupun dengan kita, ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka di antara caranya adalah dengan mengorbankan apa yang paling kita cintai. Berinfaklah, berwakaflah, berzakatlah, jangan pelit dalam berbagi dan bersedekah. Dan bila di hari raya Idul Adha ini kita mampu, maka berkurbanlah. Yang ketiga, yang kita teladani dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tampillah sebagai seorang ayah dan seorang ibu yang benar-benar salih dan salihah di hadapan anak cucu keturunan kita. Insya Allah kita semua mendapatkan keturunan yang salih, salihah dan mampu mensalihkan orang lain. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Akhirnya, marilah kita memohon kepada Allah, semoga kita senantiasa diberi hidayah, semoga kita dimampukan meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Kita berdoa semoga Allah menerima seluruh amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Kita berdoa agar saudara-saudara kita di Palestina dan berbagai belahan dunia yang kondisinya tidak menyenangkan diberikan keringanan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa agar saudara-saudara kita yang sedang sakit atau mendapatkan cobaan berat lain diberikan kesabaran dan ketabahan serta segera dibebaskan dari masalahnya. Kita berdoa agar para pemimpin bangsa dan seluruh warga bangsa diberi petunjuk sehingga selalu menjaga tanah air dan bangsa dengan nilai-nilai utama menjadi bangsa yang bermartabat, berkeadilan dan berkemakmuran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad khatimul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi
wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma najji ikhwanana al-muslimina al-mustad'afin fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma najji ikhwanana al-muslimina al-mustad'afin fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi sabilika ala a'da'ihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma dammir yahuda wa Israil wa tsabbit lahum wa farriq jam'ahum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, coba perhatikan para yang di bawah, tampak ada yang ketinggalan. Dan saya para yang ada di bawah, ada yang ketinggalan, fungsi dan sebagainya. Mohon diperhatikan para yang di bawah. Terima kasih. Jam 15 menit dari mati. Tapi ento lah suaranya. Aman aku gitu. Ento. Apa ya suaranya aman. Kayaknya kayak putus suaranya.